Carilah kesalahan-kesalahan sebanyak-banyaknya tapi jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Lemes, semakin malam semakin lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat. Iya, terima kasih masih ada kesempatan di sini untuk kita sharing-sharing, sama-sama belajar untuk buat saling mengingatkan. Karena kita keluarga berarti kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Iya, kalau tadi Bang Riko bilang kita harus flashback ke belakang, kalau buat pribadi saya, belakang itu hanya cerita, hanya takdir. Kalau kita terus memikirkan takdir, kapan kita memikirkan nasib kita? Boleh lihat ke belakang ya, tengok sebentar aja. Oh dulu kita seperti ini, jangan kita ulangin. Ada kata-kata yang pernah saya, sampai sekarang saya selalu ingat, Ibu pernah bilang, carilah kesalahan-kesalahan sebanyak-banyaknya tapi jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Ya itu yang coba saya terapkan sampai detik ini. Di 2019 saya sudah 2 tahun di sini. Alhamdulillah banyak pelajaran yang saya dapat, terutama masalah hidup, masalah penerapan diri. Banyak cerita-cerita di 2018, 2019, 2020. Saya singgah di sini di 2019 akhir, kalau nggak salah itu tanggal 15 Desember kalau nggak salah. 15 atau 20 Desember. Ya? Oh 2020, iya tuh berarti ada yang baik tuh, ada yang ngingetin. 2020 saya datang ke PT Cipta Cerdas Mandiri, ketemu Ibu Vika, kenal sama keluarga-keluarga saya yang sekarang, banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kadang ini mungkin dari sebuah doa yang tanpa kita sadari atau kita sadari. Di 2020 saya datang ke sini, saya belajar tentang apa sih arti hidup gitu. Kita hidup itu harus seperti apa gitu. Saya di sini kenal sama A, B, C, D, E, akhirnya ada namanya revolusi mental, dan itu baru pertama kali ada perusahaan yang bikin acara seperti ini, membuat mental kita yang kurang baik mungkin jadi lebih baik. Dari situ saya coba ikuti, ternyata banyak hal positif yang saya terima, banyak hal-hal yang coba saya terapkan dalam sharing-sharing di revolusi mental. Ternyata oh ya benar, dulu yang apa sih Tuhan gitu, Tuhan itu apa sih gitu, sampai seperti itu gitu. Gua susah dia diem aja gitu, gua senang pun ya dia kasih senang, tapi walaupun jalannya berbeda gitu, jalannya berbeda. Sampai di sini ditempa sama keluarga di sini untuk jadi jati diri yang lebih baik. Banyak hal yang didapat dari keluarga-keluarga, mungkin dari saudara-saudara kita yang di sini punya pengalaman hidup yang luar biasa, yang itu dia yang bisa kita jadi pelajaran, karena pelajaran hidup terbesar bukan karena uang tapi pengalaman hidup. Kemudian coba berjualan di divisi marketing, berkenalan dengan timnya Mas Agung, Bang Iwan, Bang Ucok. Saya pernah ngobrol sama Bang Iwan, mungkin kalau Bang Iwan masih ingat, di kantin di belakang. Bang, dari mana? Dari Bali bang. Saya nggak ngerti bang, tapi kan abang basicnya pernah jual mobil, dia bilang gitu. Oh itu dulu bang. Bang Iwan, saya apalagi bang, nggak ngerti apa-apa. Datang ke sini ya dibawa sama Mas Agung, bla 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 bla, dicerita. Akhirnya ya dari Bang Iwan aja di sini pasti dibantu. Kita tim, kita keluarga pasti akan ngebantu. Saya lihat iya emang benar, membantu dijelaskan apa, dibantu sama konsumen. Pertama kali saya mungkin namanya Roja Kumpalak, itu konsumen yang buat saya punya pelajaran. Itu dari Teh Uni, bang bagian abang, padahal siang itu lagi makan siang itu lagi sama Bang Iwan, belajar bang, maju gitu. Ya udah akhirnya dipanggil sama Teh Uni, maju bang, ayo maju. Bingung bawa lembaran di meja, ini harus ngapain ya gitu ya. Product knowledge-nya
belum begitu paham, lah kayak yang rekan-rekan kali saudara-saudara saya punya bla 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 gitu. Cuma modal pede aja lah. Saya jual produk ini, bismillah, pasti Allah kasih perjalan. Ya udah, akhirnya banyak untung. Itulah dia. Allah tahu ternyata di saat itu saya lagi butuh apa. Itu Allah tahu. Di saat itu saya harus apa yang saya selesaikan, Allah tahu. Duduk, ditanya, Pak maaf mau cari rumah. Iyalah saya kesini cari rumah, masa saya cari istri katanya. Oh iya siap Pak. Iya. Ya, habis itu udah akhirnya di sini ada rumah yang kayak bagaimana tipenya? Ada komersil dan subsidi, saya bilang. Ya udah anterin saya ke rumah, nggak usah dijelasin, saya udah pusing. Anterin ke rumah, saya bingung. Akhirnya Teuni datang, tenang bang, ditemenin. Ayo akhirnya sama Teuni. Karena saya produk knowledge-nya nggak ada. Akhirnya ditemenin ke Teuni ke PK2, ke komersil 4290. Padahal di situ 3 hari sebelumnya saya ada problem yang saya harus selesaikan. Itu dia, Allah Maha tahu apa yang umatnya butuhkan, gitu loh. Akhirnya berjalan, dia nggak panjang lebar, cuma lihat, oh udah rumahnya ini, iya, kuncinya ada, dibuka, oh rumahnya ini, ya udah, Neng, ini bayar, dia bawa duit satu kantong kresek, ini tuh duitnya, hah, itu bingung kan, Bang, ini teh gimana teh? Akhirnya dijelasin sama Teh ini, maaf Pak, punten, sekarang nggak bisa, kalau bisa hari Senin. Ya mungkin kalau dilihat waktu saat maju, mungkin itu ada Adel nggak salah sama Cynthia, nggak bakal percaya dia itu bawa duit banyak, karena itulah kita nggak bisa ngelihat orang itu dari pakaian yang keren, mobil yang keren, ternyata nggak bisa dari situ. Dia pakai celana pendek, mungkin kalau masih keren orang teknik lah, jauh lah dari dia bawa uang gitu. Kalau orang lihat dari kasat mata gitu. Akhirnya ya udah, itulah kita terima. Dia akhirnya ya udah nih gimana cara bayarnya? Bayarnya hari Senin. Sampai ke bank pun coba saya antar dan dia nggak ngerti. Pokoknya bawa duit satu kresek nih, bawa bayar rumah gitu. Sampai dulu dibantu juga sama Kiki komersil, nggak bisa booking dulu, besok baru ada transaksi, nggak bisa ngasih duit cash gini doang. Oke, akhirnya Senin kita janjian di BCA, dia transferin semuanya, akhirnya bayar. Nah di situ udah berjalan, saya diteror dengan satu orang yang mungkin kalian dulu pernah saya ceritakan tentang masalah narkoba. Gitu. Kayaknya nggak tahu apa-apa, dia ajak saya, ternyata dia yang bawa barang. Kira saya harus ganti yang tidak saya sama sekali pergunakan barang itu. Akhirnya ya udah, datang malam dia telepon, nagih, saya bilang ya udah tunggu sabar, ada waktunya gue bayar, dia bilang. Akhirnya coba telepon Adel, Del tolong dong, bisa nggak bantu push biar keluar duitnya. Adel nawarin, pakai duit gue dulu bang katanya, nggak usah. Kalau emang belum waktunya biar pakai duit hasil gue Senin aja, sama aja bang, nggak usah Del. Akhirnya nggak tahu-tahu Mbak Hana cairkan itu uangnya. Alhamdulillah hari itu keluar duitnya, hari itu saya telepon orang itu, ya udah kita janjian kita ketemu, saya bayar, tolong jangan ganggu kehidupan saya lagi, keluarga saya, orang-orang terdekat saya. Selesai dari situ sudah, masuk lagi ke di sini dipantaskan untuk menjadi koordinator marketing saat itu. Kita dibagi dua koordinator, ada timnya Mas Agung dengan tim saya. Dulu dia ada Mas Jaya, Mas Fatan gitu. Tetap satu keluarga. Mungkin di situ yang mula-mula pemicunya perpecahan kalau buat saya pribadi, perpecahan. Dalam artian kalau dipisah, kalau dewasa menyikapinya padahal spirit buat kita semangat gitu. Tapi so beda orang berpikir karena beda kepala, beda isi kepalanya gitu. Warna rambutnya hitam, bentuk kepalanya beda, isi kepalanya pun beda. Akhirnya ada clash di situ. Saya berpikir, ya Allah, sampai segininya keluarga yang dekat kok terpecah cuma gara-gara konsumen gitu loh. Si A, si B mencurigakan si A, si C gitu. Akhirnya, tapi itulah perjalanan. Ketika kita menjalankan sesuatu dengan penerimaan, apapun jalannya itu kalau kita sudah terima, pasti ada ujungnya. Buat saya itu, saat saya jalanin, saya coba kondisiin tim-tim saya, ayo jalan sesuai dengan prosedur,
Jangan sampai melukai atau menyakiti saudara kita sendiri. Kita keluarga, enak gak enak pun kita harus bilang, lu salah, lu begini, itulah keluarga, harus saling mengingatkan. Sampai kapanpun kita akan keluarga. Keluarga itu belum tentu itu harus satu darah. Beda darah itu adalah keluarga buat saya. Akhirnya di saat itu jalan, saya jadi koordinator, akhirnya Ibu Vika memutuskan saya untuk pindah divisi. Mungkin ya Bu Vika dengan perjalanan dulu jadi marketing, wah si Kadek punya fashionnya ke sini. Mungkin kita nggak ada yang tahu. Panggil Dek, kalian kita pun juga tahu kita ada project di Wana Wisata di Subang. Dek tolong bantu cari sponsorship karena sebagian lo ada link untuk ke sana. Oh iya Bu, siap. Udah sekedar siap, belum tahu arti sebuah siap dan penerimaan, belum tahu sama sekali. Siap, udah siap aja. Ya udah, oke. Lo pindah untuk di divisi travel untuk bagian sponsorship. Oke, jalan akhirnya kita ke Subang. Disitulah Subang itu menemukan dibilang arti sebuah penerimaan, keikhlasan. Apa yang kau sudah terima, apa yang kau sudah lakukan pasti semua ada konsekuensinya. Sampailah di Subang, Ibu selalu cerita masalah titik nol, kita tidak punya apa-apa, ruh dan jasad ini punya Allah. Apa yang kita nggak akan pernah bisa banggakan di dunia ini. Karena pulang itu ya udah, janganlah sebanyak engkau mengumpulkan rekening masa hidupmu dengan uang, tapi rekening masa hidupmu di akhirat. Itu yang terasa sampai detik ini pun, gimana akhiratnya ini pun ada, untuk saldo untuk anak-anak saya pun ada. Itu yang saya lagi mau terapkan di dalam hidup saya. Berjalanlah di 2020 ini, 2021. Berjalan, banyak ketemu orang-orang maju sama Ibu, mungkin baru masuk dulu, Om V, Andri, Kang Sule, itu pelopor-pelopor pertamanya sebelum saya masuk. Akhirnya saya masuk di Wana Wisata Smart Hill Camp yang akan berjalan ini. Masuk ke sana, saya akhirnya lama-lama mengerti, oh ternyata hidup tuh seperti ini ya gitu. Ketika hidup kalau tidak bisa bermanfaat buat orang banyak, buat apa hidup? Ngapain kita hidup tidak bisa berbuat buat orang banyak gitu. Kalau kita buat hidup buat diri kita doang, ya sudah, anak-anak kita nolongin, ntar anak-anak kita ditolongin sama siapa lagi nih? Gitu loh. Anak-anak kita sampai menolongin lagi. Kira di situ banyak pelajaran spiritual yang selalu dipertontonkan kebesarannya Allah. Ketika langkah ini melibatkan langkahnya Allah, hal luar biasa yang akan bisa kita terima. Perjalanan itu berjalan, saya coba terapkan dalam hidup saya sampai detik ini, mungkin sampai seterusnya. Kalau saya bisa berbagi sama orang lain, bisa bermanfaat sama orang lain, bukan hanya karena uang, tenaga pun bisa saya lakukan. Berjalan, saya terapkan ilmu yang saya bukan siapa-siapa, karena ruh dan jasad ini punya Allah, saya serahkan semuanya itu. Banyak hal yang mungkin orang yang dulu belum tahu yang kayak begitu, masa sih lu bisa begitu, masa sih begini, masa begitu gitu. Tapi berjalannya waktu, si A, si B, si C coba menerapkan itu, akhirnya dia merasakan semuanya. Mungkin kita semua lagi belajar seperti itu dan terus belajar, ya pasti coba deh dengan seperti itu, penerimaan, berdamai dengan keadaan, ya sudah, serahkan. Apapun ikhtiarnya, Allah pasti akan perjalankan. Selalu berprinsipnya saya seperti itu. Akhirnya satu ketika ada yang benar-benar saya dapat sendiri perjalanan itu saat saya berkenalan sama teman saya, namanya Mas Senja. Dia udah lama, dia memperkenalkan sama Mbak Dian. Mbak Dian ini, cuma udah lama banget. Kebetulan waktu itu ngobrol di ruangan Ibu, Dek, hal pertama yang akan kita buat tempat kopi. Di sini tempatnya, gue butuh ini dan konsepnya ini. Oke, ya udah. Akhirnya nggak tahu, lagi nyari-nyari di Facebook, di Instagram. Akhirnya
ketemu Mas Senja. Mas Senja ini ternyata teman saya, punya teman lagi namanya Mas Regen, ternyata masih saudara jauh dari ibu saya. Kira ngobrol-ngobrol dikenalkan sama Mbak Dian. Mbak Dian ternyata itu pun udah berapa lama lah, 2 bulan kemudian akhirnya coba WhatsApp dia, Mbak bisa ketemu nggak? Oh iya bisa, ntar setelah saya pulang dari Bangkok. Oke siap Mbak, ya udah. Akhirnya ditanya report sama ibu, gimana Dek? Udah ada belum perkembangannya? Insya Allah dalam minggu ini Bu mau ketemu sama Mbak Dian, saya bilang gitu. Oke siap. Akhirnya ya udah, nggak lama malam di WhatsApp. Besok bisa ketemu nggak hari Sabtu kita ngopi-ngopi di Bogor? Oke siap Mbak. Ke sana ya cuma bilang ya Allah perjalanan ini bermanfaat buat orang banyak. Allah pasti akan bukakan jalannya. Udah, cuma jalan, bismillah, pakai mobil Ibu Vika, cabut, sampai ke Bogor, itu emang perjalanan bener-bener, itu Allah itu nyata. Nggak tahu, Google Map hilang, paketnya habis, tapi cuma still yakin aja, cuma saya percaya Allah ada. Diperjalankan, akhirnya telepon, ketemuan, mintanya cuma satu, kerjasama. Nggak ada embel-embel yang lain lah. Dia cuma bilang kita ngobrol, kita kerjasama, dikasih mesin satu dengan janji kita, janji perjanjian kita ngobrol-ngobrol itu. Mesin satu. Akhirnya nggak lama temennya datang, ngobrol, saya jelaskan tentang Wana Wisata, ini perjalanan bukan perjalanan bisnis, tapi ini perjalanan spiritual. Buat kita-kita yang sudah menjalankan ini, keluarga-keluarga saya menjalankan ini, menjalankan namanya ini masalah hati nurani orang banyak. Akhirnya ya udah ngobrol, bla 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 bla. Akhirnya bisa ketemu sama ownernya. Waktu itu mungkin ketemu sama Mas Juan, sama Mas V ya. Kita tes. Akhirnya dari situ kita cuma satu gitu, mesin. Akhirnya dia kasih bilang ada berapa tenan, kita kasih gratis. Itu lagi ketika kita serahkan semua sama Allah, ya Allah biarkan tempat ini bisa bermanfaat buat orang banyak, pasti Allah perjalankan. Dia kasih satu, dia kasih 10. Dia cuma kasih mesin, akhirnya dia kasih tempat khusus buat bikin kopi, barista. Dia ajarin orang buat belajar kopi. Dia sediain sertifikat semuanya. Nah itu dia. Itu hal yang 2021 itu yang benar-benar mungkin dulu ada doa saya sama Allah untuk merubah hidup kita dulu deh, sebelum merubah hidup orang lain, hidup kita dulu gitu, terapin ke hidup kita dulu. Akhirnya ya sudah, saya coba itu sampai detik ini. Ibu selalu mengingatkan, Dek, ingat titik nol, kita bukan siapa-siapa, balikan serahkan semua sama Allah. Apapun ikhtiar yang sudah dilakukan, ya udah Allah tuh pasti deh ngwujudin. Tapi mungkin ada yang instan, ada yang butuh proses. Jadi tinggal penerimaannya aja. Akhirnya ya udah, perjalanan 2021 tidak henti-hentinya berterima kasih sama Allah, bisa ada di PT Cipta Cerdas Mandiri, kenal sama saudara-saudara saya sekarang, banyak pengalaman hidup yang saya punya, bisa bermanfaat mungkin buat saudara-saudara saya, atau saudara-saudara saya juga punya pengalaman yang bisa saya pelajarin, yang itu dia tadi saya reminder untuk ngulang, boleh cari kesalahan yang banyak, sebanyak-banyaknya sampai lupa kamu dengan kesalahan yang kamu pernah lakukan, tapi jangan pernah kamu mengulang kesalahan yang sama. Pesan yang terakhir, takdir ya sudah takdir. Sekarang gimana nasib kita ke depan, perusahaan ini bisa bermanfaat, habis itu kita juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu salah satu cerita dari Bang Kadep ya, yang mendapatkan beberapa hal yang sudah dipraktekkan, karena kita memang beberapa bulan ke belakang gencar untuk menanamkan kembali bagaimana sih titik nol gitu kan, penerimaan dan segala macamnya. Oke, next, gue pengen ngulang sesuatu. Jadi gue
Udah lama nggak ada pertanyaan. Udah berapa tahun? Udah 2 tahun. Terakhir mah 2018. 2019. Iya 2019. Nah, jadi ada pertanyaan di depan, apa yang hal yang ingin kamu capai tahun ini dan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapainya. Berdasarkan apa pemikiran kita pada saat ini aja. Ya. Ya, 2021 masih dipanggil. 2022 semuanya mengajukan diri maju. Silakan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan. Ayo, ayo, ayo. Tepuk tangan. Oke, gue minta Andre maju. Maju sini bentaran, serius. Oh iya, gue lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lupa. Jangan Andre dah, males orangnya. Yogi, ayo Gi. Maju Gi. Oke. Oke, Iwan maju. Maju Wan, sini Wan. Gue sebentar doang nih waktu, gue gak lama. Mau take off gue. Sebentar, oke. Oke. Ya. Bentar Wan, bentaran doang, bentaran doang. Ah enggak. Ya. Lu ambil aqua itu ke sini. Jalan. Boleh. Tapi gue gak mau yang sana. Sana, yang itu tuh. Jalan. Oke. Emang bebas. Terus. Ayo taruh. Oke. Iwan, ambil tapi lari. Coba lari, cepetan. Lari. Ya lari. Cepetan. Lari, cepetan. Ya. Rija. Ambil aqua tapi lari, Ja. Yang di sana. 1, 2, 3, lari, Ja. Iya, lari, cepetan. Lari, Ja, cepet. Lari. Ke sini. Iya. 1, 2, 3. Taruh sini. Oke. Udah ya. Gue pengen nanya sama kalian, di antara 3 yang beda yang di mana? Yang bedanya apa? Rija kenapa? Iwan kenapa? Jalan. Yogi jalan. Di antara Kak Desi 1 menit lebih banyak mana ngumpulin aqua di antara 3 orang ini? Rija, ya. Pasti Rija. Karena yang membedakan ada lari. Dah lu duduk deh. Terima kasih. Dah. Oke, gue jelasin sedikit. Yang membedakan adalah dia ngambil di jalan sama Riza lari. Akan lebih banyak ngumpulin Riza dibanding 2 orang yang tadi. Yang membedakan adalah apa? Cara kerja. Betul ya? Mungkin di 2021 cara kerja lu mungkin lambat. Nah, lu harus rubah cara kerja. Gue agak sedikit kutip apa yang dikatakan sama Kadek. Sudut pandang gue ya, tergantung dari orang lain. Tapi sudut pandang gue. Kalau sudut pandang gue, kalau perlu kita mempelajari hal yang lama atau sejarah. Masa lalu adalah sejarah. Sejarah bisa dirasakan? Tidak, tapi dipelajari. Betul? Ya. Sejarah itu tidak bisa dirasakan tapi dipelajari. Kalau bisa jangan berbuat salah. Kalau menurut gua, belajarlah dari sejarah-sejarah orang lain. Gua nih, contoh, gua mabok, hasil gua apa? Gua minum, hasil gua mabok. Gua makan narkoba, hasilnya ngondek atau ketangkep. Ya. Ya, lu nyolong hasilnya kalau nggak bonyok digebukin di penjara. Betul? Kesalahan itu sebenarnya sudah ada semua.
korupsi, dari maling, dari selingkuh, dari nyolong. Contoh itu yang kesalahan. Bener gak? Di Alkitab pun semuanya situ udah tertera. Lu berbuat maling, lu akan masuk neraka, penjara, disalahkan. Lu selingkuh sama. Kalau bisa janganlah berbuat kesalahan. Belajarlah dari kesalahan orang lain atau sejarah kalian. Kalau bisa. Nih misalkan contoh. Wah ngelem nih. Wah efeknya udah tahu nih. Mabok, layangan. Ah gue mau nyoba. Goblok gak? Karena kita belum nyoba kesalahan orang kita sendiri nih. Ah gue mau nyoba rasanya apa ya? Celeng kali ya? Udah lihat nih orang udah celeng. Lu mau nyobain. Bego gak tuh? Bener gak sih? Hah? Lu udah ngeliat di TV belum? Lu punya TV gak? Malu lu sama. Nih ya, sekarang teknologi makin maju, manjang. Punya lu manjang. Nih ya, dulu jendela dunia adalah buku. Sekarang bukan jendela lagi, tapi dunia. Yaitu handphone. Bukan jendela lagi, tapi dunia di genggaman kita. Kalau kata Telkomsel. Ya. Jadi lu bisa belajar tuh dari situ. Oh, gue pengen jadi kaya tapi gampang. YouTuber. Nah, itu ada tuh cara-caranya. Gitu. Lu mau jualan gimana caranya? Yang gratis, TikTokan. Gratis. Lu belajar dari situ. Ini udah gampang nih menurut gue. Ya. Kayak misalkan gue selingkuh sama cewek. Efek gue apa? Kalau nggak ketahuan enak. Maksud gue gitu, lu selingkuh kalau nggak diceraikan, dimarahin, rezeki lu seret. Lu belajar dari gue, bang lu selingkuh kemarin efeknya apa? Gitu, tanya. Bang, gue sih open mind, gue mah open mind. Biar lu belajar dari gue. Di sini yang pakai narkoba siapa? Misalkan Bang Kadet. Bang kemarin lu nyimeng bang, efeknya apa? Enak men. Tapi kesananya gue nggak enak gitu, apalah gitu. Lu belajar dari situ, belajar dari kesalahan orang lain. Dari Ucok mau, gue pengen kayak Ucok jualan apa, beli mobil, punya rumah banyak, gitu kan? Caranya gimana? Jualan, gitu. Iya. Bang, lu banyak banget duitnya. Iya Gung, main slot. Maksud gue kayak gitu, lu belajar dari yang lain lah. Oh gue yang nyuruh ya, iya. Jadi itu sudut pandang gue ya, cuman tergantung dari kalian gitu. Jadi gue harapkan belajarlah dari pengalaman orang lain, karena lebih nikmat belajar dari pengalaman lain daripada belajar dari pengalaman diri sendiri gitu. Lu nggak mesti lahir, lu kan wajar, lu lahir duluan, lu udah paten, belum tentu bleh. Bener. Elang aja yang baru lahir 20 tahun umurnya, gajinya udah berapa? Belasan juta. Tepuk tangan dong. Bener gak? Nah, ya gue pengen ngomong ke orang yang tua, salah gue. Contohnya gue lahir duluan dibanding elang. Bedanya ya setahun lah. Bedanya 10 tahun ya sama elang gue. Cuman penghasilannya kurang lebih hampir sama. Ya, bookingan dia mungkin kemarin lebih banyak. Berarti nggak menjamin lu lahir duluan atau lu pengalaman lu lebih banyak. Nggak menjamin. Betul. Terkadang orang tua kayak kekanak-kanakan. Yang anak-anak ke dewasa-dewasaan. Makanya banyak yang hamil di luar nikah. Oh enggak ya. Jadi gitu maksud gue. Ya aduh. Ya lu berubah lah di tahun 2021, jangan sampai gini. Gua pengen berubah, gue pengen punya mobil. Di sini ada nggak sih yang punya mobil, pengen punya rumah? Gue pengen tanya deh, gue penasaran. Kadang-kadang Mbak Vika gini, tulislah impian lu di buku tulis atau dimanapun. Lu punya nggak sih impian seperti itu? Gue tahun ini gue pengen punya motor, tahun ini gue pengen lunas utang gue, tahun ini gue pengen punya mobil. Pernah nggak sih kayak gitu?
tahun ini gue pengen nikah. Tapi itu hanya omongan. Tapi tidak sesuai dengan kenyataan atau perbuatan. Sayang, kayak tadi Angga bilang, gue pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi Tuhan dengar, oke doa lu gue dengar. Tapi apa bukti kalau gue harus mengasihi atau memberikan doa lu kepada lu gitu. Lalu butuh sesuatu, nggak cuma doa, butuh effort, butuh action gitu. Ketika gue suruh Reza ngambil air, oke gue ambil air, tapi dia diem. Kan nggak mungkin. Contoh gini, gue aus nih. Nah, selesai nggak nih masalah? Nggak selesai. Kecuali lu di luar, gue aus nih nunggu sampai hujan. Nah, bener, iya, bener. Yang salah gue nanya lu. Iya, Bismillah tahun 2002 ini kita berubah deh. Itu gue ngetes, berarti lu mendengarkan apa yang gue omong. Bener, serius. Ya, jadi sejarah itu tidak bisa dirasakan tapi bisa dipelajari. Rencanakan masa depanmu agar memetik hari ini. Oke? Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, esok adalah misteri atau rahasia. Ya, 2022 #perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.